Niat ingin pamer kebahagiaan lantaran baru saja pulang dari acara bergengsi Milan Fashion Week, Raisa dan Buba Alfian justru dihadapkan dengan kabar mengejutkan. Ya, 1 jam setelah lepas landas dari Bandara Internasional Dubai, Iran melancarkan serangan rudal ke sejumlah wilayah di Arab, salah satunya Bandara Internasional Dubai. Kenyataan pun semakin mengerikan karena salah satu lokasi bandara yang dilaporkan menjadi titik yang terkena dampak serangan Iran adalah tempat di mana Raisa dan Buba selfie. Beruntung saat ini Buba dan Raisa sampai dengan selamat di tanah air. Namun keduanya masih syok sekaligus bersyukur karena berhasil lolos dari maut. Kaget banget barusan ngidupin handphone pas udah mendarat, banyak banget WhatsApp dan DM. Makasih banyak buat teman-teman doanya. Saya dan Yaya udah landing di Jakarta. Jujur sedih banget dengan apa yang udah terjadi. Semoga semuanya damai dan buat teman-teman yang ngedoain, makasih banyak ya. Deg-degan banget. Semoga kondisi ini segera berakhir, semoga dunia ini aman. Jujur ya, yuk kita bersama-sama berdoa semoga apa yang terjadi di dunia ini sekarang bisa segera damai dan semuanya aman, hidup tentram. Berkat didikan agama yang ketat, King Fahz dan Ejaz, anak Fairuz Arafiq dan Sony Septian, berhasil lulus tes masuk sekolah milik pendakwa ternama, Ustadz Adi Hidayat. Keberhasilan King Fahz dan Ejaz tentu saja menjadi kebanggaan bagi Sony dan Fairuz. Lantaran untuk masuk sekolah tersebut harus melalui seleksi ketat dan tidak memandang status orang tua. Bahkan Sony dan Fairuz juga dites mengaji. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Fabi'ayyi alai rabbikuma tukadziban. Wa idzan qalabu ila ahlimu qalabu fakihin. Tak mudah memang untuk membiasakan anak-anak menghafal Quran. Kadang mereka kerap dilanda rasa jenuh, apalagi di bulan Ramadan seperti ini. Namun Sony dan Fairuz punya cara jitu agar anak-anaknya semangat. Ini tadi habis setoran hafalan sama anak-anak, terus tadi kebetulan paket online aku datang, jadi ada reward buat anak-anak selama Ramadan. Alasannya bikin raport Ramadan untuk anak-anak tuh biar mereka lebih semangat lagi, termotivasi. Karena buat mereka jadinya seru ya, dan dapat bintang itu jadi sesuatu yang wah buat mereka gitu. Jadi anak-anak itu kalau kayak Abang Fas itu kan dia sekarang menghafalnya itu dari 30 sampai ke 27. Nah kalau untuk kakak Eja sekitar di juz 30, untuk Zafi itu masih surat-surat pendek. Hari ini sudah terbit adanya SP3 atau surat pemberhentian perkara dari laporannya Inara Rusli. Suami Inara Rusli akhirnya bisa tersenyum lega. Tepat di hari ke-12 bulan suci Ramadan, Inara diwakili kuasa hukumnya resmi mencabut laporan dugaan penipuan Insanul Fahmi ke Polda Metro Jaya. Tak ayal keluarnya surat perintah penghentian penyelidikan alias SP3 kemarin membuktikan Inara yang sempat merasa tertipu benar-benar sudah terpatri cinta mati terhadap suami sirinya Insanul Fahmi lewat pengacaranya. Ya alhamdulillah lebih lega ya karena satu persatu kita coba selesaikan dan sesuai dengan visi kita dan goals utama kita memang bagaimana caranya bisa berdamai dengan semua pihak. Bahwa ini sebenarnya membuktikan bahwa memang sayanglah klien saya kepada Mas Insan ini. Jelas, lebih sayang. Jadi saya juga minta ya Mas Insan, kamu harus buka matamu lebar-lebar ya, yang nggak ada guna kamu tinggalin. Ya, yang berguna kamu lanjutkan. Ya kan, yang jelas-jelas ini dilaporkan aja sudah dicabut, ya kan, berarti rasa sayangnya itu sudah nggak bisa diukur lagi lah dengan apapun. Ya, keputusan Inara resmi cabut laporan terhadap Insan secara kebetulan terjadi setelah Virgon resmi menikah lagi dengan Lindi Fitriana Kamis lalu. Wajar jika keputusan Inara cabut laporan digadang-gadang karena ingin segera meresmikan pernikahannya usai Lebaran.
Atau mungkin ada ucapan lebih nggak sih Kak untuk Virgo sama Lindi sekarang? Semoga berbahagia ya. Kalau sekarang kita masih masing-masing dulu ya. Dia kan sibuk sama keluarganya, sama anak-anaknya, dan ada aktivitas-aktivitasnya juga gitu kan. Sebagaimana aku juga punya aktivitas masing-masing. Jadi ya kita masing-masing dulu untuk saat ini. Konflik antara Iran versus Amerika Serikat dan Israel membuat was-was banyak pihak, terutama para jamaah yang tengah khusyuk menjalankan ibadah umroh di bulan Ramadan di Tanah Suci Mekah. Sederet selebritas tanah air yang sudah siap berangkat umroh ke tanah para nabi di bulan Ramadan ini terancam ditunda, bahkan terancam batal. Situasi mencekam itulah yang membuat pedangdut Inul Daratista akhirnya mengurungkan niatnya untuk memboyong keluarga ke tanah haram meski telah menggelontorkan uang miliaran rupiah. Rasa kecewa begitu menggelayut terutama putra sematawayangnya Yusuf Ivander Damares. Yang sedih anakku, yang sedih itu karena dia merasa bahwa itu hadiah ulang tahunnya dia kan 19 Mei dia ulang tahun. Dia minta hadiah ulang tahunnya itu. Ma, aku hadiah ulang tahunnya nggak usah dipestain kayak tahun-tahun kemarin tuh berhari-hari mama pasti capek. Udah kita berangkat umroh aja sama-sama kita ibadah di sana gitu. Aku udah ngeluarin uang banyak, udah full semua. Hotelnya aku ngambil view Ka'bah, udah gitu yang ya pasti aku servis anakku ya karena itu hadiah ulang tahun buat dia. Impian Inul dan juga Ivander untuk bisa umroh bersama keluarga dan juga karyawan harus pupus. Apalagi himbauan resmi untuk tak menjalankan ibadah umroh di situasi perang sudah dilakukan Kementerian Haji untuk menjaga keamanan dan keselamatan. Meski gagal berangkat, besar harapan uang yang ditaksir dikeluarkan Inul mencapai miliaran rupiah itu bisa dikembalikan. Pokoknya habisnya 450 juta tiketnya doang, belum hotelnya karena kan mandiri. Itu ya udah ya hitung aja sendiri pokoknya. Itu nggak tahu sekarang lagi diurusin, pengennya kalau bisa refund gitu. Walaupun dikasih kerugian nggak apa-apa duitnya balik gitu. Tapi kalau nggak bisa otomatis minta bulannya aja mundur gitu. Terus ngajakin temen oke, terus satu keluarga semuanya ada kira-kira 10 orang. Ya udah kita rayain aja gitu. Hotel, tiket juga. Nah, tiketnya nih, sebenarnya yang repot itu kemarin tiketnya. 2 hari tiketnya udah dibayar lunas, besoknya perang. Lantas, bagaimana Inul mendinginkan Ivander yang begitu ngotot ingin umroh lantaran ini merupakan hadiah ulang tahunnya yang ke-17 nanti? Udah tak jabanin, artinya aku bilang sama anakku bahwa Allah belum berkehendak dan kita alhamdulillah belum berangkat gitu. Kalaupun Ivan berangkat di sana akan terlunta-lunta nanti, kondisi di bandara juga tidak memungkinkan gitu. Kita harus mau kemana pasti ketar-ketir, mau tidur di hotel nanti kena rudal, mau kemana-mana kan hati nggak tenang ya, tapi semuanya harus dipasrahkan pada Allah aja gitu. Sedih dan kecewa itu sudah pasti. Tapi sayangnya keputusan Inul untuk menunda atau jika diizinkan untuk dijadwal ulang sesuai anjuran pemerintah justru kabarnya menuai nada minor dari warganet. Lantas seperti apa tanggapan Inul yang dianggap keimanannya kurang mantap? Walaupun udah beli tiketnya, uang bisa dicari, tapi kan kita harus perlu keselamatan untuk kenyamanan kita nanti di sana gitu. Artinya Allah masih sayang, jadi kita masih diperingatkan untuk tidak boleh berangkat dulu gitu.